Tersangka kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas, konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong, oke. Ya, maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya dong, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP, pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau limpahnya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21 ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti, harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Beralih, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terancam mangkrak. Salah satu masalah yang muncul adalah izin di Kementerian Perhubungan yang belum dilengkapi oleh kontraktor. Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat telah diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Namun pengerjaan proyek ini masih mandek. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyatakan sejumlah studi kelayakan mengenai kondisi wilayah yang akan dilalui kereta cepat masih belum lengkap. Hal ini pun menghambat dikeluarkannya izin pembangunan. Ini semua studi engineeringnya termasuk studi tanah, ya, namanya hidrologi, hidrolika, untuk Mektan, itu harus lengkap, sehingga kita bisa evaluasi dan diskusi, konstruksi pembangunannya bagaimana dan sebagainya, gitu. Ya, makanya izin pembangunannya belum ada. Ya, saya nggak bilang kendala ya, tapi ini harus diselesaikan. Tak hanya studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL hingga saat ini juga masih belum keluar. Konsorsium proyek kereta cepat diharapkan dapat segera melengkapi berbagai dokumen dan perizinan yang diperlukan agar izin pembangunan dapat dikeluarkan segera. Jika tidak, proyek yang memakan biaya 5,5 miliar dolar yang awalnya ditargetkan rampung akhir tahun 2018 bisa meleset. Tim Liputan Metro TV. Akibat korsleting listrik, sebuah pabrik plastik di kawasan Cijerah, Kota Bandung, ludes terbakar. Kobaran api juga sempat membakar 3 rumah warga. Petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di tengah pemukiman padat penduduk. Petugas gabungan pemadam kebakaran Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung berusaha memadamkan kobaran api yang terus membesar. Untuk memadamkan kobaran api yang terus membesar ini, tembok pabrik terpaksa dijebol petugas. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dibantu Kota Bandung, dibantu Cimahi dan Kabupaten Bandung dikerahkan ke lokasi. Sementara sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik berusaha mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh menyebabkan 5 jembatan rubuh. Selain itu, 1 orang tewas dan 2 orang luka, serta sedikitnya 7 desa terisolasi. Ribuan rumah di desa Singkohor, Mukti Jaya, Kecamatan Singkohor, serta desa Sumber Mukti, Lempong, Kecamatan Kuta Baharu terisolasi
akibat banjir bandang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Banjir juga merobohkan 5 jembatan serta menghanyutkan 6 rumah di Kecamatan Singkohor. Setidaknya 1 orang tewas, 2 luka-luka, dan 2 orang hilang terseret arus. Hingga kini, warga dibantu BPBD Tagana, TNI, dan Polri masih berupaya mencari sepasang suami istri yang hilang saat banjir bandang menyeret rumah mereka. Ini muter di rumah, masih ada terlatih. Lihat sini. Informasi lain, pemirsa, kapal tongkang batubara menabrak rumah terapung dan 3 perahu motor warga di Sungai Pangkuranya, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pentingnya, Pak. Ramadan. Rumah apung dan 3 perahu motor milik warga hancur akibat ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara. Bahkan rumah apung terdorong hingga beberapa meter. Kapal tongkang batu bara Masada 12 yang menabrak rumah apung itu mengalami putus tali yang ditarik oleh kapal takbot dinakodai oleh Kapten Safi'i. Warga pemilik rumah meminta pihak kapal tongkang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami karena rumah milik warga hancur. Saat ini Dinas Perhubungan setempat masih menyelidiki kasus ini, termasuk memanggil kapten kapal dan para pemilik rumah apung serta saksi mata. Malam ya. Hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat, dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya, Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Denji yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga di sekitar wilayah Jawa Barat perlu berhati-hati dengan virus penyakit demam berdarah dan juga virus flu Singapura. Di Rumah Sakit Immanuel, menurut informasi yang juga kami dapat dari pihak rumah sakit, dari 40 penderita virus flu Singapura ini didominasi oleh balita dan juga anak-anak. Dan ini gejala yang diderita oleh penderita virus flu Singapura sama seperti penderita demam berdarah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Dr. Riki, dokter ahli anak di Rumah Sakit Immanuel. Ya, belum lagi rawat jalan, karena memang tidak semua demam berdarah kita lakukan rawat inap ya, memang ada yang bisa dievaluasi juga di rawat jalan. Kemudian untuk flu Singapura yang juga banyak trennya hari-hari ini ya, yang untuk bulan ini saja kita merawat di rawat jalan itu sekitar lebih dari 40 ya. Untuk
flu Singapura sendiri memang paling banyak itu dilakukan di rawat jalan. Ya, karena untuk indikasi rawat inap itu hanya kita indikasikan jika pasien tidak bisa makan minum karena akibat dari sariawan yang banyak di mulut. Ya, untuk tanda-tanda flu Singapura sendiri itu hampir sama dengan virus-virus lain, ya, tetap disertai dengan demam, kemudian didapatkan bintik-bintik merah di telapak tangan, telapak kaki, serta sariawan di mulut yang cukup banyak. Ya, pasien. Zilvia. Dari Trianisha kita ke Nadia Atmaji. Nadia, hingga saat ini berapa orang meninggal di Palembang karena menderita demam berdarah? Zilvia, hingga saat ini 1 Februari 2016 pasien demam berdarah dengue yang meninggal di Palembang adalah 1 orang anak-anak. Wabah demam berdarah ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah kasusnya terus bertambah hingga saat ini. Tercatat hingga saat ini ada 96 kasus dan terus bertambah sejak beberapa hari yang lalu, dan juga situasi dari ramainya pasien demam berdarah ini terlihat dari rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Misalnya saja di Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini dipenuhi oleh pasien-pasien yang sebagian besar adalah anak-anak. Hingga saat ini, menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, tercatat ada 624 kasus demam berdarah yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, hal ini merupakan sebuah kejadian luar biasa di Lubuk Linggau. Padahal 6 hari yang lalu, kami juga sempat mengecek jumlah dari kasus ini adalah 466. Artinya dalam 6 hari saja ada peningkatan 150 kasus lebih untuk kasus demam berdarah dengue ini. Dan ini menjadi perhatian yang begitu besar dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang kemudian melakukan berbagai upaya. Sylvia. Nadia, korban meninggal karena demam berdarah juga ditemukan di Ogan Komering Ilir. Apa upaya yang kemudian dilakukan oleh dinas setempat? Zilvia, betul, di Ogan Komering Ilir tercatat sudah ada 3 korban meninggal dunia karena demam berdarah dengue. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat adalah dengan melakukan fogging massal yang dilakukan dalam beberapa fase. Untuk fase pertama kali ini dilakukan di 11 kecamatan yang ada di Kayu Agung. Kecamatan yang di Kayu Agung dipilih karena ini merupakan tempat dengan jumlah penderita demam berdarah terbanyak yang ada di Ogan Komering Ilir. Tapi selanjutnya juga akan dilakukan fase-fase selanjutnya, dilakukan seminggu sekali di 7 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diutamakan dilakukan pada wilayah-wilayah yang paling banyak terjadi penyakit demam berdarah dengue ini. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir. Fogging ini bisa ke kecamatan lain bila ada ketemu suspek DBD, kita lakukan PA, kita lakukan ini. Kalau memang positif di situ kita lakukan fogging selain PSN, pemeriksaan. Berapa personil kita yang untuk ini? 15 dibagi orang. berapa grup? 15 orang, kita bagi 2 grup. Ini hari ini selesai di. Demikian Sylvia dari Palembang, Sumatera Selatan, kembali ke studio. Nadia Atmaji, sebelumnya ada Trianisha dari Bandung, Jawa Barat.